Chapter dimulai dengan pengenalan seorang hunter legenda Sword Saint yang bernama asli Marcus Selenbury. Di masa depan, namanya telah menghilang dari ingatan banyak orang. Padahal, sebelum Kaisar Api menjadi hunter peringkat satu, posisi tersebut pernah dipegang olehnya. Melihat kemampuan Kim Gongja yang belum memiliki teknik bertarung yang solid, ia pun menyadari satu hal, Sword Saint adalah hunter terkuat di masa ini. Ia menebak pria itu pasti memiliki skill bertarung yang luar biasa. Sebuah pemikiran pun muncul di benaknya. Bagaimana jika ia bisa menyalin skill dari Sword Saint dengan skill miliknya? Tanpa ragu, Kim Gongja mulai mencari informasi tentangnya di internet. Namun, tidak seperti Kaisar Api yang terkenal nyentrik, informasi tentang Sword Saint sangatlah minim. Kim Gongja juga menemukan peringatan penting. Jangan pernah menjelekan cucunya di hadapan Sword Saint. Sebelumnya, ia pernah membunuh seorang hunter tingkat atas hanya karena mengejek cucunya. Kembali ke situasi saat ini. Sword Saint terus berbicara sendiri, bahkan suaranya semakin keras. Orang-orang di sekitarnya mulai menatap dengan aneh. Menyadari hal itu, ia segera membayar minumannya dan meninggalkan bar. Tak lama kemudian, Kim Gongja menyusul. Ia mencoba mengikuti Sword Saint, meski sempat kehilangan jejak. Namun akhirnya, ia menemukannya kembali. Di antara keramaian, hanya Sword Saint yang berpakaian rapi dengan setelan mencolok. Kim Gongja terus mengikutinya dari belakang. Rasa penasarannya semakin besar. Skill apa yang dimiliki oleh hunter terkuat itu? Ia bahkan mulai membayangkan skill seperti apa yang akan ia dapatkan jika berhasil menyalinnya. Namun tiba-tiba, Sword Saint berhenti berjalan. Tanpa menoleh, ia memanggil orang yang sedari tadi mengikutinya. Ia sudah sadar sejak awal. Dengan sopan, Kim Gongja keluar mencoba meminta bantuan. Namun, Sword Saint hanya menyeringai. Ia menegaskan bahwa tidak perlu berpura-pura. Baginya, orang yang mengikuti dari belakang pasti memiliki niat buruk. Percakapan yang rumit pun terjadi. Hingga akhirnya, Sword Saint menggenggam senjatanya. Ia mengatakan satu hal yang mengejutkan. Ia memiliki skill yang bisa melihat berapa banyak angka yang telah dibunuh seseorang di atas kepalanya. Kim Gongja terdiam. Ia berpikir, angka yang terlihat di atas kepalanya adalah satu. Karena ia pernah membunuh Kaisar Api, ia menjelaskan melakukannya dengan alasan yang kuat. Namun, Sword Saint menolak penjelasan itu. Ia menyebut Kim Gongja sebagai iblis. Seseorang yang telah membantai banyak orang. Kim Gongja pun kebingungan. Karena seingatnya, ia hanya pernah membunuh satu orang. Lalu, kebenaran itu diungkapkan. Jumlah yang terlihat oleh Sword Saint adalah 4.091 orang. Kim Gongja terkejut. Angka itu bukan jumlah ia melakukan pembunuhan, melainkan hasil dari 4.090 kali bunuh diri dan satu yang benar-benar ia bunuh. Sebuah kebenaran yang sulit untuk dijelaskan karena situasinya terdesak. Ia tidak bisa membantah. Namun, ia juga tidak bisa menjelaskan skill miliknya. Kim Gongja menyadari di masa depan jika bertemu dengan Sword Saint lagi, maka tanpa ragu, pria itu pasti akan membunuhnya. Tanpa pilihan lain, Kim Gongja berbalik dan mencoba melarikan diri. Dan di belakangnya, Sword Saint telah bersiap menghunuskan pedangnya, mengarah langsung pada Kim Gongja.